Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Kita lanjutkan bahasan kita, masih membahas tentang hukum-hukum syar'i, di mana hukum syar'i itu yang menjadi sumber atau perhatiannya adalah khitabullahi ta'ala, yaitu firman Allah ta'ala. Jadi kalau kita membicarakan sesuatu yang syar'i berarti itu kenerangkeun firman Allah. Artinya ketika ada yang menyatakan ini syariah tapi tidak ada dasarnya dari kitabullah atau bertentangan dengan firman Allah, berarti lain syariah gitu. Walaupun ngaranna syariah. Karena memang kita itu seringkali latah gitu kan dalam mengungkapkan sesuatu itu, kadang-kadang tidak dipahami kenapa muncul kalimat itu. Jadi kadang-kadang jebrot dicapan pokoknya mah gitu dan yang lucunya kita juga yang mendengar atau yang membaca ikut-ikutan gitu, turut munding gitu. Sehingga akhirnya ketika istilah itu ada sebuah penyimpangan dari perilaku yang dilakukan, itu jadi sulit mendeteksi kesalahannya di sebelah mana. Akhirnya ujung-ujungnya dengan syariat sarua we jeung konvensional jauh gitu kata semua. Dengan syariat jadi solusi, dengan syariat pakai syariat sarua we. Akhirnya jadi begitu. Padahal yang jadi masalah awalnya adalah dari awal tidak pernah dipahami dengan baik yang dimaksud dengan syariah itu apa. Makanya ketika minjem kabang syariah gitu, kemudian ketika makul mayan solusinya sarua yang konvensional, jangan nyalakeun syariah. Mantap nyebutna ge percuma syariah gitu. Jadi gitu. Padahal kalau jujur dari awal saja juga tidak paham syariah itu apa. Pokoknya mah lalu pakai syariah Islam jauh itu. Makanya kenapa bank-bank konvensional gitunya kalau diperhatikan, walaupun saya bukan ahli ekonomi, hanya bank konvensional gitu, makanya yang tertarik membuat bank syariah. Kalau ngeliat jujur mah gitu kan ya, jadi mah kenapa mau gitu antara BCA syariah, BNI syariah, Mandiri? Karena ternyata dihitung-hitung mah sarwawanya konvensional gitu. Bahkan kalau ngeliat jujur mah lebih menguntungkan syariah daripada konvensional dalam mengambil margin atau keuntungan dari pinjaman. Ini kan dari bank konvensional namanya maksimal seberapa persen bunga asa tahun. Tapi yang kantor semuanya kamu udah ya. Maksimalnya 12% setahun teh bungana. Jadi bunga nanti 12% teh nanti geus kaasup. Wah, cek paribasana mah gitu guys. Top lah bank teh mere 12%. Soalnya lebih tingginya mau apain? Jadi nomor 12% teh dianggap harus 12,5% itu bagus sekali. Nah, tapi dengan jalan syariah atas nama mudorobah, atas nama musyarakah, pada tahun bisa 60, 40, 70, 30. Dan kenapa bisa begitu? Karena kan kerjasama musyarakah, itu kan kerjasama atau istilahnya apa? Bagi hasil. Sedangkan yang namanya bagi hasil itu kan dari bisa 70, 30, 80, 20 begitu. Jadi yang punya dana 80 misalnya bank 20, 30 tinggi gitu. Nah, yang jadi masalah apa
sih, kerjasama kan boleh seperti itu. Dan itu pun diakui bahwa hal itu hal yang wajar. Tak menjadi riweuh kerjasama jadi ngabingungkeun konsumen tapi membuat si bank menguntungkan teh. Ternyata dalam prakteknya ketika gitu kan si anu minjem duit rugi, bank tidak ikut rugi. Namun untung mah ngilu untung, tapi lamun rugi tidak mau rugi. Kumaha carana teh? Balik deui ka awal. Dulu saya pernah nyoba kan aya garis syariah. Garis syariah. Jual beli emas dengan cara ngajuk tapi syariah. Nyobaan ke Bank Mandiri ngaros ke kumaha teh carana cenah kieu ka carana teh. Nanti harganya misalnya 500.000 bulan ayeuna, nah maka Bapak 100.000 we. Tapi kalau nanti ternyata di perjalanan harga emas naik, maka ikut naik. Walaupun turun jadi harganya, tidak bisa turun cenah. Nah, itu bisa turunnya, itu cenah bang tong rugi. Jadi sabaraha, balik deui ka harga awal, cicilan awal. Misalnya cicilan awal 500.000, tahun kedua, bulan kedua, ketiga naik harga ieu ikut naik, tidak 500. Tapi lamun turun bulan berikutnya, maka cicilan nanti balik lagi ke perjanjian awal, misalnya 500.000. Padahal lamun nuturkeun harga mah bisa 450.000 dari per bulan. Tah tadi disuruh syariah gitu. Atuh cuma gitu mah licik. Atuh kenapa kumaha kieu kenapa rugi? Gitu. Oh syariah. Ya cenah lumayan we sagede ge Pak. Lumayan teh palapahan. Ini masalahnya. Jadi akhirnya syariah di kita itu kadang-kadang baru sebatas nama saja gitu. Digarantikan jadi mudharabah, musyarakah, wadiah. Jadi diganti ku bahasa Arab deh merasa sudah selesai menjadi syariah. Ini yang bahaya. Makanya perlu diluruskan dulu syariahnya mana heula. Jangan sampai engke sasariahna gitu. Kan urang mah aya judi syariah ya nanti. So sama masa maca bismillah. Di mana-mana syukuran. Elek sabar. Ada kadawe mah menang judi, menang pahala. Elek teh menang pahala. Magi naon? Menang syukur, elek sabar. Pancen nabi kitu. Lamun susah syukur, lamun senang syukur, khairun. Lamun susah sabar, khairun. Mata kali mah menang syukur, elek sabar. Ngarah naon? Ngarah khairun. Jadi syariah dalam. Nah itu. Nah makanya dari awal sudah kita kunci bahwa syariah di sini bukan mengubah istilah-istilah barat, istilah-istilah luar ke dalam bahasa Arab. Tapi yang menjadi penekanannya adalah khitabullahi ta'ala, firman Allah Ta'ala. Firman Allah Ta'ala itu bisa Al-Quran, bisa sunnah. Karena sebetulnya sunnah Nabi juga kalamullah. Nah bedana ari Quran mah langsung ti Allah lapat nate. Tapi kalau sunnah itu redaksinya bisa berupa ucapan Nabi, bisa berupa perbuatan Nabi, atau bisa persetujuan Nabi. Satu itu. Berarti di luar kitabullah maka itu tidak termasuk kepada syariah mah ulah keluar dirinya tina Quran jeung hadis atau tina Quran jeung sunnah. Keluar dari dua hal itu maka tidak bisa dikatakan hukum syar'i. Nah yang kedua, hukum syar'i juga berbicara dengan apa? Berbicara tentang pekerjaan mukallaf. Jadi ayana hukum syar'i teh nanti berkaitan dengan pekerjaan. Makanya yang tidak ada berkaitan dengan pekerjaan, misalnya zat atau barang, maka di sana tidak ada taklid, tidak ada tuntutan. Kenapa? Karena tuntutan itu berlaku kepada pekerjaannya. Mata lamun ayat-ayat hurimat alaikumul maitatu, telah diharamkan atas kalian bangke. Tah nu haram teh lain bangke sebenarnya. Karena kan bangke mazat benda.
Yang haram itu bukan bangkainya, tapi pekerjaan yang berhubungan dengan bangkai. Naon wae, kayak dalil deui kitu. Karena kan pekerjaan yang berkaitan dengan bangkai teh macam-macam. Bisa memakan, dijual belikan, dipelong, dicabak, dipasak. Makanya nanti yang menentukan pekerjaan mana yang dilarangnya itu aya dalil deui. Baik kan khitabullah ya. Balik lagi kepada firman-firman Allah Ta'ala. Maka siga babi gitunya, ari babi haram teh pedah naon? Pedah babina atau pekerjaan-pekerjaan yang ada hubungan dengan babi. Tah, ke hukum syar'i mah yang ada hubungan dengan pekerjaan yang berkaitan dengan babi itu sendiri. Mata kita pertanyaan kumaha lamun ayeuna membuat sepatu dari kulit babi. Halal haram. Ke haram teh babina, kulitna atau membuat sepatuna? Jual. Ternyata kan dina dalil tidak termasuk membuat sepatu, ningali babi, nyepeng babi, teu kaasup. Ternyata yang dilarang itu adalah memakannya, kemudian menjadikan komoditi dagang. Berarti lamun teu aya nu nyarek salian teh eta, maka tidak berlaku haram-haram yang lainnya. Maka hukumna nyepeng babi naon teh? Padahal juga nyepeng babi ge najis, haram. Nyepeng babi teh padahal babi teh geus dimandian. Tapi ku sabab disebut haram, jadi kan melekat dengan najis-najisna. Lamun gara-gara haram jadi najis, berarti indung urang teh najis. Yang paling haram teh dina urangnya hurimat alaikum ummahatukum. Telah diharapkan atas kalian ibu-ibu kalian. Berarti indung urang teh tuh itu. Jadi teh mah nampak sepang yang indung teh. Walau yang lain indung. Lamun kesimpulannya nu najis teh haram teh pasti najis. Makanya diharamkan ibu kalian teh naon diharamkan teh? Nanti tinggal dalilna. Oh, diharamkan teh menikahinya. Diharamkan naon hal-hal yang memang di sana ada yang dilarang. Kalau tidak termasuk itu tidak termasuk. Mahkum bih itu berbicara itu. Nah, makanya nanti mahkum bih ini pekerjaan mukallaf keda ayat 2. Ayat taklifi, ayat wad'i. Belum kita ya warnanya. Sudah ditaruh itu ditaruh. Katalah tuh. Terus saya bayangkan lah tuh. Ayat taklifi, ayat wad'i. Ayat taklifi teh artina pekerjaan mukallaf yang isinya berupa tuntutan. Ayat tuntutannya seberapa? Sama itu? Dua nggak langsung nggak kencan seberapa? Dan sama hiji teh pulang deh di seberapa? 2. Kahiji ayat tolabul fi'li, kedua ayat tarkul fi'li. Ada yang pekerjaan taklid itu tuntutannya melakukan, mewujudkan pekerjaan, disebut perintah. Ada lagi nanti tuntutannya itu adalah meninggalkan. Ini kena ngobor gitu, so pasti bakal lieu, abdi lieu gitu, bapak geus komo gitu. Biasakan dia. Dia teh tara payungkeun teh payungkeun. Geus eta geus eta mah geus kada jalan. Tah kitu we tah kitu. Tah kirinya. Aku salam engko. Ini sampai kaki mau dia. Ya. Teh di luhur. Teh mah di luhur. Teh cenceng. Eta pengasih tengah hari. Aku salam kok. Pas.
Coba. Angga foto. Itu nu paling itu foto. Oh, foto. Nó có odol itu. Gitu kan. Jaya nih, cuma kok. Saya tahu odol. Foto. Kan os di bodas odol. Tapi odol kayak kamu. Odol segical. Odol pakai. Odol itu yang terlap basen. Kepercayaan. Kurang TikTok ke. Oh, udah. Pilih ya, Jadi Mas. bodas. Beli sakatiku meser persoden gitu koneng wae sok wae di bodas gitu. Oh, ayam bodas tuh. Odol. Nya ayam bodas kok ada. Sering tamas. Ayo sakit. Sering tamas kok. Jadi kalinya ngepel. Live streaming itu. Jadi selebriti. Kalau pantu, Terus bahasa itu nak. orang bumi itu ngomong. Tamas kena. Tahu ke. Nya. Ya. Ilmu dasar dulu kah? Percaya. Apa kayak yêu kamu hidung. Tuh jelas kan? Betak sama hidungnya. Jelas. Jadi tahu gitu. Pasahan deh. Percaya. Iya makanya. Tahu aku cerita gitu. Mau panyuk kata lagi. Tadi ya. Tuh kok tuh. Itu situ. Oh. Tak buat tak terus cekap. Kita lah nembok. Jadi mau apa malaikat juga tuh teteh. Nyatu. Oh, kita ada di. Saraya di kolong. Nah, jadi kade saya. Nah, jadi kade saya juga. Aduh. Ganti kubatan. Siap. Oke di. Itu. Kayak kamu kau di lagi juga. Ya konten jadi konten. Tips menghapus. Lumayan promosi. Kapah. Mengpeng. Tos. Ya, tos apa? Ya, itu iklan sementara. Konten cara membersihkan studio yang susah dihapus di whiteboard dengan Kalau disebutkan merek ya. kalau teh merah teh kalau teh merah pasta gigi gitu. Maka kau sih yang lain. Ya selain odol jangan lupa ngobrol rumah koko. Yang pirang. Iya.
hukum syar'i itu nanti atau al-mahkum bi dua isi nanti ada taklifi ada wad'i. Kalau wad'i itu hukum sebab akibat. Kalau taklif itu artinya isinya itu berupa tuntutan. Tuntutan apa? Satu, tuntutan mewujudkan. Yang kedua, tuntutan meninggalkan. Nah, mewujudkan disebutna amar, amrun. Meninggalkan disebutna nahyun. Nah, maka kalau di Al-Quran menekan kalimat perintah, berarti taklifi. Aqimus sholata, dirikanlah oleh kamu sholat. Teh ciri eta teh ayat Hukum syar'i yang berkaitan dengan taklif. Kenapa dengan taklif? Karena isinya berupa perintah. La taqrabus sholata, janganlah kamu mendekati sholat. Ada taklifi berarti. Jadi ayat yang disebut ayat taklifi karena isinya berupa larangan untuk meninggalkan pekerjaan. Nah, perintah di ayat 2 ayat jazim, ayat anu goer jazim, ayat pasti, ayat teu pasti. Nah, ini juga sama. Jazimun, ayat goer zajim. Nu jazim disebutna haram. Nu larangan pasti teh haram. Goer jazim karoha atau makruh. Perintah nu jazim disebutna wajib. Yang tidak jazim disebut mandub atau sunnah. Nah, jadi kalau ayat berbicara haram, makruh, wajib, mandub, nanti berarti membicarakan hukum taklif, hukum yang isinya berupa tuntutan. Kenapa ada tuntutan? Karena nanti ada akibat dari hukum yang ditetapkan ini. Akibatnya naon? Aya mendapatkan pahala, aya mendapatkan siksa. Siga ieu saja haram, ieu mah dapat pahala kalau ditinggalkan. Ini juga dapat pahala kalau ditinggalkan. Sabalikna dosa. Nah, kalau makruh tidak dosa. Ini juga pahala kalau dilakukan. Sama. Kalau ditinggalkan, sebaliknya dosa. Ini tidak dosa. Yang disebut tidak pasti. Tidak pasti karena dia tidak berdosa ketika meninggalkan perintah ini. Disebut pasti, pasti menang pahala, pasti dosa. Begitu. Nah, ini semua disebut hukum taklif. Hukum taklif itu karena isi perintah firman Allahnya itu berupa perintah atau larangan. Perintah berarti mewujudkan, larangan berarti meninggalkan. Nah,
maka lahirlah kaidah-kaidah hukum wajib, mandub, haram, makruh, termasuk mubah. Nah, yang mana wajib itu? Nah, ya wajib teh ma yusabu fa'iluhu wa yu'aqabu tarikuhu. Yang melakukannya akan diberi pahala dan yang meninggalkannya akan disiksa. Maka disebutkan jazim, pasti. Wajib itu menang pahala pasti lamun dilaksanakan, menang dosa pasti lamun ditinggalkan. Maka itulah yang disebut dengan wajib. Nah, ternyata wajib itu terbagi juga nanti. Jadi kita wajib teh dina sisi naona. Pertama dari segi waktu pelaksanaannya, wajib itu terbagi dua. Satu ada yang mutlak, dua ada yang muqayyad. Apa artinya mutlak di sini? Mutlak itu berarti kewajiban yang tidak dibatasi dengan suatu batasan. Tidak dibatasi naona, bisa jadi tidak dibatasi waktunya. Seperti apa? Seperti mengkodok saum. Kadanya sebenarnya saum kodok, mengkodok saum. Kenapa jadi saum kodok? Kalau disebutnya saum kodok, maka dianggap jadi macam-macam saum wajib. Maka diulang saum wajib sebenarnya itu jadilah dua. Diurang. Ini diurang dua tilu. Eksal kiparat tilu. Terus saum nanti Ramadan tilu. Nanti saum nadar wajib ke? Wajib. Jadi opah gitu. Bisa sini. Padahal ketika Nabi ditanya oleh orang-orang gunungnya, ma faradallahu alayya minasyam, apa yang Allah wajibkan atasku dari saum? Nabi menjawab, saum apa? Syahrul Ramadan. Yang wajib kamu lakukan dari saum itu adalah saum sebulan Ramadan. Hal alayya ghairuhu, apakah ada kewajiban yang lain selain Ramadan? Kata Nabi, la, tidak ada. Illa anta tawa'a, kecuali kamu melakukan yang sunnah. Berarti dengan ayat hadis ini saum wajibnya sama hiji nyata saum Ramadan. Esok kiparat wajib sunat. Wajib jadi dua. Saum nadar wajib jadi tilu. Saum kodok makanya sekali kayak bahasa teh menentukan teh. Mantak abdi mah istilahna lain saum kodok, mengkodo saum. Jadi nu wajib teh saumna mengkodona. Tuh. Mantak nu wajib saumna seberapa hiji anu Ramadan. Anapun ngodoan mah lain saum kodo tapi ngodoan nu wajib. Ngodoan naon? Ngodoan saum. Nah, buat ngodoan saum karena dia meninggalkan saum Ramadannya dalam keadaan sakit atau dalam kondisi perjalanan. Karena kalau orang yang meninggalkan saum Ramadan bukan karena sakit atau bukan karena dalam perjalanan, misalnya karena di sekolah terkuat saum, maka itu kan bukan dengan mengqadha saum, tapi dengan apa? Membayar fidyah. Menebus dengan cara apa? Memberi makan seorang miskin. Maka orang yang meninggalkan saum Ramadan ada dua macam, ada yang wajib ngodoan, ada yang wajib fidyah. Siapa yang wajib ngodoan? Orang yang meninggalkan saum Ramadan karena safar atau karena dalam keadaan sakit. Makanya pertanyaannya, lamun keur saum qada ieu keur ngodoan saum PT kapita ya aya sok iga batalkeun we teuing teu. Keur ngodoan saum PT aya ondangan, makanya di hotel geus kabayang we okeunana teuing teu dibatalkeun.
batal. Wajib. Nah, cakap itu. Itu teh ketika menggunakan istilah seperti itu ada konsekuensi logis. Kenapa ada orang berpendapat saum korban maduan saum itu menang dibatalkan tanpa sebab? Karena tadi saum di teh saum kodo itu saum wajib. Sama seperti saum Ramadan. Ya, kan Ramadan tidak boleh dibatalkan tanpa alasan yang jelas. Makanya kata Nabi, barang siapa yang tidak melakukan saum Ramadan bukan karena sakit atau bukan karena safar atau ada alasan yang lain, maka kata Nabi tidak bisa diganti walaupun dengan saum 1 tahun. Nah, itu bisa diganti. Hah? Tidak ada alasan. Ya, nah itu betul bisa diganti. Apa? Anu teu saum gara-gara safar ge ninggalkeun wajib teh. Nya ke Ramadan kan wajib, sakit. Tapi kata kuat saum boleh buka? Boleh, padahal itu wajibnya. Nah, kemudian apa? Terus kayak digantian di bulan lain boleh? Boleh. Ayo nama tanpa sakit, tanpa safar, gitu tak buka kayak Ramadan teh. Maka kata Nabi tidak akan bisa diganti walaupun dengan saum 1 tahun. Kunaon teh? Kenapa tidak bisa diganti? Ya karena kan itu alasan ulama saum. Yang kedua, saum yang hari saum Ramadan yang ditinggalkan itu memang tidak akan ada 2. Tanggal hiji Ramadan dan hiji Syawal sama beda. Beda. Hiji Ramadan, hiji Syawal. Maka kalau dina tanggal hiji Ramadan teu saum teu aya alasan naon, rek digantina kunaon? Karena tidak ada perintah untuk mengganti di bulan yang lain. Maka di mana saum tanpa alasan yang jelas, maka kata Nabi tidak bisa diganti walaupun dengan saum 1 tahun. Nah, dakwah gantina tanggal hiji Ramadan. Tapi ketika dia meninggalkan saum karena alasan-alasan tadi sakit, safar, maka Allah memberikan kemudahan. Sok lakukan di bulan-bulan yang lain. Naon teh? Ngodoanana kunaon? Nah betul saum. Kenapa ku saum? Karena dia meninggalkannya gara-gara sakit. Dan meninggalkan saum gara-gara teu kuat saum apa lain ku saumnya? Kunaon? Fidyah. Bahkan meninggalkan saum sama. Tapi karena dia tidak saumnya karena kondisi memang tidak mampu saum, maka diganti ilahi percuma mau bisa tapi bisa saum kan. Maka kupi dia. Tak anu tadi makan alasan apapun tidak bisa diganti dengan saum 1 tahun karena tidak ada ganti. Gitu. Makanya bedakeun ngodoan saum jeung saum Ramadan. Ai ngodoan saum berarti mayar hutang saum iraha dengan iraha nya. Mata kalau ke saum kodo ke madoan saum terus kabita batalkeun we kenging teu kenging nah apa kenging da bisa diganti iraha wae Atuh mata-mata mah. atuh hajat we carekan hajat wae gitu. Salah kabita. Kan cek berapa? Itu tamat-tamat itu kabitaan. Kan iya bedana teh. Mata nu wajib teh lain saum kodo, mengkodo saum. Nu wajib teh. Karena yang wajib teh mengkodo saum, sedangkan mengkodo saum mah mutlak tidak muqayyad. Beda jeung saum Ramadan mah muqayyad. Saum Ramadan mah kudu bulan Ramadan. Lamun saum Ramadan di bulan Syawal saged. Sah, nah lain waktuna. Ari mangkodo saum kudu bulan Syawal. Kudu bulan Rayagung. Jadi bulan naon itu? Maka begitu dibatalkeun teh, pae tuh da masih panjang.
Ketika tepung puasa deh gimana? Mau apa? Macam untuk memegang puasa, ya masalah. Nah, kunaon lebih kaki itu. Tapi kalau meninggalkan ada ilmunya, eta istri Nabi. Istri Nabi itu kalau mengkodok saum teh justru di bulan Syaban. Nah, sibuk abdi teh, lamun dayan Syaban. Sibuk usaha, sibuk ku Rasulullah. Jadi, waduh, Rasulullah rajin pisan gitu. Jadi lamun teu kau saum teh, aduh, hese orang. Maka cenah, engke we salat teh Syaban. Nah, baik Syaban, sabab Nabi di bulan Syaban meminang saum. Nyamuk keringnya. Jadi istri Nabi mah lamun ngodoten kewe tarik Syaban akarak ngodoan. Nah, sabab Nabi lamun di bulan Syaban mah minang saum. Karena minang saum, maka sebagai istri tidak ada kan punya apa? Punya kesempatan untuk melakukan saum. Saum mulai di bulan Syaban, puntennya ya. Lamun nepikeun ka suami hoyong mungkin bak ngopi, keur saum batalkeun. Dua. Walaupun ngodoan. Maci ya. Maci. Walaupun ngodoan. Bareng ngopi. Lebih kaki itu tak. Bagaimana Islam memposisikan suami kudu dihargai menjadi istri. Jadi servis itu betul-betul dioptimalkan. Maka kalau servis optimal, tapi amalnya ngalior kene, aya naon ya salah itu. Segitu bis maksimal ya. Lebih kaki itu. Itu seperti itu. Maka istri Nabi bang kewe ngodoan deh bulan Syaban. Karena Nabi itu sholat saum sunnah itu yang paling sering itu di bulan Syaban. Jadi nyangke gitu. Nah, makanya bukan saum kodok tapi mengkodok saum. Maka lain saum kiparat nu wajib mah memenuhi kiparat. Kunaon kiparatna? Kunaon we? Yang diantaranya ku saum. Yang wajib itu bukan saum nadar, tapi memenuhi janjinya. Lamun tegalaga kajual, saya rek saum 3 poe. PT kajual dah. Saha. Kajual dah tegalaga teh, maka dia wajib melaksanakan nadar. Eta. Naon nadarna? Tah itu sebelum lamun tegalaga kajual, abi rek ngalulingan tegalaga balik ditaranjang. Nu wajibna naon? Jadi mata nadar mah lain saumna, nadarna perlu dipenuhi. Tapi karena isi nadarnya saum, jadi we saum. Maka dengan penjelasan itu mah tidak bertentangan dengan hadis Nabi yang menyatakan bahwa saum wajib mah saum Ramadan. Nu lain mah naon? Nu lain mah lain saumna nu wajib tetapi kifaratna, memenuhi nadarna, mengkodokna. Nah, sabab anjeunna mah teu saum teh sabab geuring atawa nyaba kudu saum kodokna. Sabab lamun lain alasana eta mah ngodoana lain ku saum tapi fidyah. Itu. Makanya tidak akan bertentangan dengan hadis Nabi itu. Tah eta teh naon? Eta teh mutlak, contoh wajib mutlak. Ku sabab mutlak maka tadi lamun dibatalkeun teu puguh-puguh boleh tidak? Eta. Maka jadi bingung di rumah ongko mutlak ngodoan saum tapi teu meunang dibatalkeun. Padahal teh kewajiban mutlak. Ternyata terjebak oleh kata-kata saum qada teh wajib. Ku sabab saum qada teh wajib jadi disalakeun jeung saum Ramadan. Ai saum Ramadan mah teu bisa diganti tidak eueuh deui iraha. Hiji Ramadan teh hiji Ramadan. Hiji Ramadan 1442 teh nya hiji Ramadan 1442 teu bisa diganti hiji Ramadan 1443. Nah, eta mah muqayyad ke maksudna. Beda jeung ngodoan saum. Ai ngodoan saum mah bulan naon? Bebas. Maka ketika dibatalkeun teh masih bisa di bulan anu sia-sia. Itu
ngan di urang bisa disebutna saum qada terus disebutna wajib, jadi we dianggap siga saum Ramadan. Maka tidak boleh membatalkan tanpa sebab, padahal ngodoan saumah mutlak terpoyat siga saum Ramadan. Nah itu maksudnya kewajiban mutlak teh. Atau seperti ibadah umroh. Hari umroh jiraha. Rek bulan Zulhijjah, Zulqa'dah, rek Syawal bebas. Tama disebutkan naon? Kewajiban mutlak. Nah, kalau kewajiban yang muqayyad itu mah dibatasi waktunya. Tidak boleh kapan saja, tidak boleh di mana saja, ditentukan, gitu kan? Seperti apa? Seperti di sini sholat duhur contohnya. Hari sholat duhur daerah dina waktu duhur. Maka kalau mau jam 11 sholat duhur bisa tuh? Wah, mantap itu. Biasa. Nah itu mengenai waktu. Maka kita kisah kayak gitu. Jadi lain bisa pokoknya kan lain waktu nah sabab waktunya mau koyak duhur. Maka kalian soal yang berarti samenit deui kunaon ku takbir di asuh ulah di jam waktu. Jadi waktu sholat duhur itu adalah ketika masuk waktu duhur. Maka namtukeun sholat mah lain ku adzan teh kade. Tapi ku waktu. Misalnya ya geus adzan tapi can waktuna tah. Siga maghriban mending di dohor teh. Maka diteangan mana nu adana gancang gitu. Padahal kan lain ku adzan, ku waktu. Misalnya teno adzan eueuh asup maghrib kumaha bukan toh. Cicing. Lagi ngajak itu buka-buka kunaon? Tuh nu adzan itu waktu maghrib. Batak adzan mah lain nantukeun salat, lain menentukan salat tapi memberitahu waktu sholat sudah masuk. Kayak fungsina adzan mah. Mata engke itunya nu pokokna adzan waktuna gitu. Jadi waktulah yang menentukan bahwa seseorang itu adzan atau tidak. Terus jam 1 teh adzan duhur, boleh enggak? Boleh. Ada waktu. Tah gitu. Salat itu mah beda. Jadi ulang pada ayat amok ada bisa jam 10 aku ngabring dah warga sa-RW pada nyare kanu ada tuh balik cenah saka aki-aki kolot ada jam sakit ada naon dasar gelo terus si aki kemana mau gelo nyaho ya ada jam 10 udah datang tadi cenah ada datang lain waktuna datang gelo cenah mana gitu. Jadi tah eta waktuna atau tidak. Jadi kalau misalnya kalewat laku pengajian kayaknya leuwih waktuna mah ada ngan kade ningali sikon bising ku sebagian jalma teu biasa gitu. Jadi jawab ieu cenah aliran mana ieu ada jam 1 berarti waktuna keneh bal. Mantap sok aya tadi mikrofonan ada dari masjid. Kenapa? Karena memang masuk waktu gitu. Terus apalagi contohnya ibadah haji. Nah ini juga muqayyad. Jadi tidak bisa kapan saja. Waktunya ditentukan harus pada bulan-bulan haji. Tidak bulan haji teh. Ini teman pokoknya kaji Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Jadi al-hajju ashhurun ma'lumatun. Teh bulan-bulan haji di mana di sana boleh seseorang untuk memulai melaksanakan ibadah haji. Nah, tapi tetap anggar engke aya waktu-waktu tertentu. Siga wukuf nyage bulan Syawal Zulqa'dah teh bulan-bulan haji. Ari wukuf mah kudu tanggal 8 Zulhijjah. Nah, da muqayyad. Maka kan aya usulnya di menteri agama dulu gitu. Nah, cenah teu pada teuing di Mekah haji teh industri di
disip bulan Syawal saha take beres Syawal balik ini ke Zulqa'dah kayak beres Zulqa'dah ini ke Zulhijjah cari hukumnya tanggal sabaraha tah eta masalahna mah anggar we yang pergian bulan Syawal tetap dia harus hukumnya tanggal 9 Zulhijjah. Ngan lamun rek ibadah haji angkatan di bulan Syawal mimitina itu sudah sah. Itu tekeni aya jami rek ibadah haji di Ramadan keneh niatan teu bisa. Makanya yang berangkat Ramadan itu bukan haji tamatu seperti biasa. Eta mah misah we Ramadan heula umroh terus itu bulan haji masuk lagi kita mah termasuknya ifrad yaitu hanya melaksanakan haji semata. Kenapa? Karena sudah di bulan Ramadan. Tapi lamun berangkat nanti Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, tadi ke maksudnya tamatu, yaitu melaksanakan umroh di bulan-bulan haji begitu. Nah itu kewajiban yang muqayyad. Nah sampai sana dulu ada yang menanyakan. Nah, nanti silakan kembangkan contoh-contohnya. Jadi kenapa ini perlu dijelaskan? Jadi supaya nanti tidak pacorok kokot gitu. Supaya itu pabelit. Sehingga tadi kan gara-gara saum kodo dianggapnya sehingga Ramadan, jadi dianggap nanti ketentuannya sama dengan Ramadan. Padahal saum mengkodo saum mutlak. Ai saum Ramadan mah muqayyad ditantukeun maka teu bisa digantian iraha wae, enggak boleh membatalkan sembarangan. Tapi mengkodo saum mah mutlak iraha wae waktunya. Maka itu kapanpun dilakukannya silakan. Kalau sholat Jumat, Ya, sholat Jumat muqayyad. Tah sugan disebut mutlak pedah naon? Muqayyad itu. Muqayyad pedah naon? Di waktu nanti tentu. Nah, hanya gitu tinggal ditangtukeun teh aya waktunya mah ditangtukeun teh waktuna. Ditentukan waktu nanti sama dengan sholat duhur. Maka timbul ke pertanyaan maksud teh mah boleh nggak disip? Kita kadinya nyambung nate. Gelombang satu, gelombang dua, teh paruna siga kieu teh. Kadang-kadang berkembang siga kitu fikihnya. Makanya kalau misalnya sholat Jumat di gelombang-gelombang boleh tidak? Satungtung eta waktu, maka tidak dilarang. Misalnya gelombang pertama jam 11 sampai jam setengah 1. Gelombang kedua jam 12 setengah 2. Gelombang 3 satungtung eta waktu duhur berarti itu waktu sah. Makanya ketika kemarin ada yang mengusulkan 2 gelombang, cetina betriwa. Ya cenah ajaran anyar deui naon deui cenah. Teh salah benar teh. Bisa. Mantap sih di pabrik-pabrik besar kan kadang-kadang alasan anu teh Jumatan teh eta. Dia teh maliweun, ieu kan ribuan. Kudu berhenti dalam waktu yang bersamaan, makanya aya mesin-mesin anu memang perlu ditungguan teh. Baik teh kuruna teh pikir teh asup kadinya teh. Tapi nya eta dia mah teh asup kadinya. Dan itu sah itu. Selama dilakukan pada waktunya. Jadi tidak mesti sholat Jumat itu harus gelombang sekali nggak begitu. Sama dengan sholat duhur. Terbuka proyek. Tah, atau yang 2 kali cenah ge khotiban. Ya dah. Coba kabe. SK Kemenak. Ini kan juga pabrik pentai itu kan saya ribuan sih masa itu si jamaah. Lamun tadi diberikan solusi, karunya kalau jelema semangat ibadah tapi dilematis dengan aturan pabriknya. Tenurut kudu keluar, itu keluar butuh, makanya asup nanti mayar gitu. Asup nanti menang mayar. Padahal masih ada solusi yang bisa dilakukan. Nah itu betul, itu bagus pertanyaan Anda gitu. Jadi muqayyad nama, tapi kan panjang waktunya. Selama masih waktunya, maka sah sholat Jumat itu. Kenapa? Karena waktunya sama dengan sholat duhur. Gitu. Nah, di sisi lain muqayyad,
Sama lamun di luar dina waktu duhur mah teu sah gitu. Jadi ke mukoyan jeung mutlak ieu teh relatif panjangna sakumaha. Jadi sisi naon mutlakna teh? Dari sisi apa mukoyannya begitu. Nah, itu ya. Ada lagi yang lain? Kalau tidak ada ya hiji deui. Nah, bener. Hah? Nah, cek. Nah, langsung lanjutkan. Kemudian bagian B, nah ternyata kewajiban juga nanti dari segi tentu dan tidaknya tuntutan wajib juga terbagi dua. Ada yang muayyan, ada yang mukhayyar. Muayyan itu artinya ditentukan, tertentu. Berarti tidak boleh dengan yang lain. Contohnya seperti apa? Membayar hutang. Jadi membayar hutang mah kudu kunaon? Eta perjanjian hutangna. Gitu. Teu bisa ada hutang dibayar ku istighfar. Ampun awe teu bisa bayar hutang, awe yang bayar istighfar 100 kali, teu bisa. Enggak bisa, tidak ada pilihan kudu hutang deui kita. Kalau tidak bagaimananya? Minta dibebaskan. Begitu. Jadi bebas dan kedua hutang. Iya, wayahna itu jadi hutang begitu. Makanya lamun aya jalma nu ngahutangkeun teu ngabebaskeun hutang teh ulah disebut dolim teh eta mah hakna. Justru lu maksa minta dibebaskeun hutang teh eta nu dolim. Nah, kewajiban teh dibayarkeun. Kagak ada. Ya ada itu. Makanya mau minjem teh mikir dulu itu udah dibayar moal. Itu semangat itu minjemna semangat Pak, tapi enggak wah kita segala lupa. Ayo geus mayarna sih. Maka di orang mah koperasi simpan pinjam teh bangkrut tuh aja. Nah, bang hijau nanti batang nyimpen. Nah, juga membayar zakat. Nah, itu yang muayyan tertentu. Jadi kalau membayar zakat punya, perlu zakat, bisa diganti zakat teh ku saum zakat teh ganti ku sholat, baik kajian subuh kapan tilu deui bisa. Zakat wajib ku zakat. Nah, yang kedua mukhayyar. Mukhayyar berarti pilihan. Ai pilihan teh berarti boleh A, B atau C. Ai tadi mapan ke kudu A temenan. Nah, contohnya seperti apa? Seperti kafarah nadar. Menutup dosa nadar apabila dilanggarnya. Nadar lamun dilanggar teh. Ai teu dilanggar mah kudu kifarah. Mata kifarah berarti dia melakukan pelanggaran. Makanya ada kifarah teh asalnya nutupan naon? Nutupan dosa. Maka kayak istilah doa kafaratul majlis. Eta teh naon teh? Doa nutupan dosa. Tah eta lain doa penutup pengajian teh. Jadi urang pan dibake doa penutup pengajian, cenah lamun ditutup Rabbana atina bid'ah. Berdalilna Allahu ya'khudhu ba'idina mah. Jadi kurang tuh tak eta doa kafaratul majlis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu teh cenah doa penutup majlis. Di sana teh nutup pengajian teh doana eta padahal sanes. Eta teh doa panutup dosa dina pengajian itu asalna mah. Jadi Nabi maca doa eta teh teu ngaji ribut sahabat teh gandeng. Dijempet-jempet teh hayu we gandeng teh dina teu ngaji gandeng mah teh maksiat teh ngaganggu. Kata Nabi maca eta subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu jempet we sahabat teh. Ayo mah maca eta jadi rame dari dosa. Jadi telah terame macam itu. Nah gitu. Nah seperti nadar itu berjanji melakukan sesuatu, kemudian akan melakukan sesuatu. Jika tadi lamun tegalega payu, dan dibagi ngajaina amplop puji sewang, amplop nawe. Nah itu teh nadar janji.
PT teu kabuktian, PT kabeh itu kabeli, urang teh teu ngalaksanakeun, ada teh pelanggaran. Maka harus ditutup dosanya itu dengan cara apa? Nah, boleh 3 milih: memerdekakan hamba saya, memberi makan atau pakaian kepada 10 orang miskin, atau saum 3 hari. Nah, itu sanes urutan kan deh, itu pilihan. Jadi sanes dia merdekakeun heula, lamun teu mampu memberi makan sanes kitu ya. Mangga bae memerdekakan hamba saya, memberi makan 10 orang miskin, memberi pakaian 10 orang miskin, atau saum 3 hari. Tah eta teh disebutna mukhayyar, pilihan. Ah mah langsung saum 3 hari. Mangga. Ah mah rek makan 10 orang dia mangga. Jadi teu kieu kun ieu heula, lamun ieu teu sanggup baru tah teu kitu. Namina ge mukhayyar. Lamun teu kitu muayyan. Jika orang yang melakukan Jima ketika saum Ramadan. Tadi kan kiparat itu kudu naon? Memerdekakan hamba saya. Lamun teu mampu saum 2 bulan berturut-turut. Lamun teu mampu, nah baru kan gitu. Jadi lamun teu ojo-ojo langsung. Lamun teu mampu, maka saum 2 bulan berturut. Kalau tidak mampu memberi makan 60 orang miskin. Eta mah urutan eta mah muayyan. Kalau ini mah tidak, mukhayyar, pilihan. Nah itulah barangkali sementara pembagian wajib dalam hukum taklid. Ada yang mutlak, yaitu bebas waktunya, bebas tempatnya. Ada yang mukhayyar, terbatas waktu dan tempatnya. Ada yang tentu, muayyan. Ada yang mukhayyar, pilihan. Maka semuanya Para teman daya dosa. Alhamdulillah. Jazakallahu khairan. Mudah-mudahan jantan manfaat sareng dan amal soleh kang urang sadaya. Mudah-mudahan